Bagaimana pandangan Islam mengenai euthanasia ini, Ustaz? Yeah. Jadi begini, nah justru yang kita khawatirkan kan kalau pasien itu mengalami putus asa. Ketika sudah putus asa, tidak ada harapan, terus seperti Ustadz Wahid tadi sampaikan, terus pengen sudahlah saya mengakhiri hidup saja. Yang sekarang kemudian dikenal dengan istilah euthanasia. Di banyak negara ada istilahnya lain, mati dengan damai. Bahkan ada sebutan wisata menuju kematian yang mudah. Tapi bagi kita, justru dengan perawatan paliatif itu harapannya pasien-pasien di posisi terminal itu pertama, secara fisik, problem fisiknya, problem biologisnya, itu kita atasi sehingga penderitaannya tadi nyerinya dan yang lain itu bisa teratasi dengan baik. Kalaupun dia tidak bisa beraktivitas, ada caregiver yang merawat, membantu agar dia tetap bisa melakukan aktivitas dasar yang dibutuhkan. Yang kedua, kita juga merawat mentalnya. Kalau bagi kita orang Islam, perawatan paliatif itu termasuk bagaimana mempersiapkan, karena sudah ada data secara epidemiologi seperti ini, itu biasanya proses kehidupannya tinggal beberapa bulan, beberapa tahun. Tugas kita mempersiapkan agar pasien-pasien kita itu bisa menjemput quote and quote kematian itu dengan baik. Bahkan kemudian mempersiapkan dengan baik. Nah, istilah kita ada pelatihan menjemput sakaratul maut itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika perawatan paliatifnya bagus, penderitaannya terkurangi, kemudian keluarganya juga mensupport, ada orang-orang yang bertugas sebagai caregiver sehingga kebutuhan dasar itu masih bisa terpenuhi. Terus mentalnya kita jaga juga. Harapannya pasien kita itu tidak ada keinginan untuk euthanasia tadi. Iya. Karena apa? Karena dia masih menyadari bahwa sebetulnya secara spiritual kita dalam perawatan Islam, kita menjaga agar pasien itu masih memiliki waktu untuk memperbanyak amal soleh. Ketika perawat-perawat kita di rumah sakit menyampaikan dengan baik, misalkan ibu dapat cobaan sakit, nah sekarang ada amal soleh yang indah, apa? Sabar dalam penderitaan ini. Dan sabarnya ibu ketika sedang sakit seperti ini, itu amal soleh. Bahkan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Sabda Rasul kan jelas seperti itu. Tentunya disampaikan dengan bahasa sederhana, tidak kayak orang ceramah, ya toh Ustaz? Sehingga pasien itu kemudian ketika menunggu kematian itu masih bisa beramal soleh dengan cara yang berbeda, termasuk dengan cara yang tadi, bersabar. Nah, ketika perawatan paliatifnya tidak ada, pasien kemudian jadi putus asa, disitulah muncul kemudian peluang untuk euthanasia. Tapi kita kan tahu bahwa sebetulnya manusia itu kan bukan hanya makhluk biologis dan makhluk psikis dalam artian mental. Tapi kita itu kan juga makhluk spiritual, makhluk sosial. Maka yang harus dipertimbangkan bagi pasien kita sebagai orang yang beragama, kematian itu kan bukan kemudian setelah mati semuanya berakhir. Secara agama, justru kita bagaimana setelah kematian itu. Coba kalau misalkan pasien-pasien yang paliatif itu, yang kita rawat secara paliatif di pasien terminal itu kemudian menyadari orang yang berpikir akan kematian itu menjadi bagian dari orang yang cerdas. Ketika Rasul ditanya, fa'ayul akyasu itu, aktaruhum lil mauti dzikra, kan begitu. Rasul menjawab. Terus kemudian dia menyadari bahwa kematiannya akan dekat. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ketika Rasul di lanjutan sabdanya menyebutkan, wa aksanuhum lima ba'dahu istidadan. Dia mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu dengan baik. Lah kalau dia kemudian mempercepat permintaan kematian, kapan dia mempersiapkan? Memang sudah siap bekal yang benar. Islam sendiri tentunya tidak mengizinkan, melarang euthanasia ini. Al-Quran bahkan menyebut wala tulku anfusakum, kan begitu. Yang memiliki kehidupan dan kematian itu kan Allah. Ya toh? Dalam surah Al-Mulk itu. Ya. Jadi bahwa
Allah lah yang sebetulnya paling berhak, yang memang berhak. Manusia tidak punya hak untuk mencabut nyawa itu. Bahkan di dalam surah Al-Maidah disebutkan ketika seseorang itu membunuh satu nyawa bukan dengan alasan yang benar, alasan syar'i, maka dosanya seperti membunuh seluruh kehidupan. Sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa menyelamatkan satu kehidupan, maka baginya seperti menyelamatkan seluruh kehidupan. Jadi pada dasarnya Islam tidak boleh, tidak mengizinkan, melarang orang melakukan euthanasia. Pasiennya sendiri dilarang untuk meminta kematian dipercepat. Kita petugas kesehatan juga dilarang melakukan itu. Dilarang melakukan itu. Kalau seorang dokter di Indonesia misalkan melanggar sumpah dokter dia. Padahal kita kan menghormati kehidupan sejak dari konsepsi. Maka seluruh proses untuk menghilangkan kehidupan itu bagi dokter tentunya bertentangan dengan sumpah dokter. Di samping bagi kita orang Islam jelas itu bertentangan dengan Al-Quran dan juga dalil-dalil yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh. Euthanasia kadang kan kalau kita orang menyebut secara kan kematian indah. Iya, kematian indah kelihatannya. Tapi sesudah kematian apa yang terjadi? Kan itu yang berat itu kan kehidupan sesudah kematian dalam bahasa spiritual kita. Maka kita petugas kesehatan muslim harus menyampaikan kepada pasien seperti itu. Tentang euthanasia kadang ada yang menyebut euthanasia aktif, ada euthanasia pasif, ada juga euthanasia yang memang secara langsung dilakukan oleh dokter. Ada yang dokternya hanya mensupport yang melakukan pasiennya sendiri. Semuanya itu tidak boleh. Semuanya itu tidak boleh. Contohnya misalkan yang aktif langsung bahkan misalkan disuntikkan zat tertentu kemudian langsung mati yang melakukan dokternya. Atau kemudian kita juga hanya kemudian menyarankan sesuatu kepada pasien untuk melakukan ini dan itu menjadikan kematian langsung, itu juga tidak boleh. Nah jadi itulah euthanasia. Berbeda ketika misalkan ada rumah sakit, fasilitasnya tertentu, sebetulnya bisa karena alasan tertentu, biaya atau yang lain, yang bukan karena keinginan aktif untuk mati, yang seperti itu tidak disebut sebagai euthanasia yang dilarang tadi. Tapi seluruh proses aktif yang dilakukan oleh seorang itu bersama petugas kesehatan dalam rangka cepat kematiannya karena berbagai sebab tadi, itu kita kenal dengan istilah euthanasia. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Di kita menyebutnya ada istilah yang lain, dan di putusan tarjih kita sudah sebutkan bahwa mempercepat kematian seperti itu tidak dibolehkan. Jadi di sidang tarjih Gresik kemarin ya, di Munas Tarjih Gresik kemarin sudah dilakukan kajian yang dalam bahwa euthanasia itu tidak boleh. Nah, ada yang mungkin bukan karena sakit katanya, ingin dipercepat karena gagal nikah. Nah, hati-hati nih Ustaz. Lebih tidak boleh lagi.